Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu di mana hati mulai berbicara lebih jujur. Di siang hari, kita mungkin terlihat kuat. Kita tetap bekerja, tersenyum, melayani, dan menjalani aktivitas seperti biasa. Tetapi ketika malam tiba dan suasana mulai tenang, ada luka-luka yang kembali terasa. Ada perkataan orang yang masih membekas, ada penghinaan yang belum terlupakan, ada rasa kecewa yang diam-diam melelahkan hati. Mazmur 123 ayat 3 menunjukkan bahwa pemazmur juga pernah mengalami hal seperti itu. Ia berkata, "Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan." Artinya, luka itu sudah berlangsung lama. Hatinya lelah, jiwanya penat menghadapi perlakuan orang-orang di sekitarnya. Namun, yang indah adalah di tengah luka itu, pemazmur tetap datang kepada Tuhan. Dan malam ini kita belajar bahwa Tuhan mengerti hati yang terluka. Sahabat terkasih, hidup tidak selalu mudah. Kadang yang paling melukai bukan keadaan, tetapi perkataan manusia. Ada orang yang meremehkan usaha kita, memandang rendah kehidupan kita, menghakimi tanpa mengerti, bahkan melukai dengan kata-kata tajam. Luka karena ucapan sering tidak terlihat, tetapi sangat dalam. Pemazmur berkata bahwa dirinya kenyang dengan penghinaan. Itu menggambarkan hati yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Mungkin malam ini ada yang merasa lelah menghadapi sikap orang lain, lelah dianggap tidak mampu, lelah terus disalahpahami, lelah berusaha tetapi tetap diremehkan. Firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat semuanya. Manusia mungkin tidak memahami air mata kita, tetapi Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Dan yang luar biasa, pemazmur tidak meminta balas dendam. Ia meminta belas kasihan Tuhan. Kadang saat terluka, manusia ingin membalas, tetapi Tuhan mengajar kita untuk datang kepadanya terlebih dahulu. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati yang terluka tanpa membuat hati menjadi pahit. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang bekerja sebagai petugas administrasi di sebuah sekolah. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk menyiapkan dokumen, merapikan ruang guru, dan membantu kebutuhan sekolah. Ia dikenal pendiam dan jarang berbicara banyak. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu, sehingga ia harus membesarkan anaknya seorang diri. Penghasilannya tidak besar, tetapi ia selalu berusaha hidup jujur dan sederhana. Setiap hari, Ibu Maria memakai blus kerja sederhana yang warnanya mulai pudar, karena sudah dipakai bertahun-tahun. Suatu siang di ruang guru, beberapa orang mulai membicarakannya diam-diam. "Kasihan ya, bajunya itu lagi, itu lagi. Apa nggak punya yang lain? Aneh juga, kerja di sekolah tapi penampilannya begitu." Ibu Maria mendengar semuanya. Ia hanya diam sambil membereskan berkas di mejanya. Tetapi dalam hati, perkataan itu menusuk sangat dalam. Malam harinya, di rumah kecilnya, ia duduk sendiri di meja makan sambil memandang blus kerjanya yang tergantung di dekat dapur. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena ia marah,
tetapi karena ia lelah. Ia sudah bekerja keras. Ia berusaha bertahan hidup dengan jujur. Tetapi tetap saja ada orang yang merendahkannya. Malam itu ia membuka Alkitab dan membaca Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami, ya Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ibu Maria berhenti beberapa saat. Ayat itu terasa seperti menggambarkan isi hatinya sendiri. Lalu ia berdoa, Tuhan, aku capek. Kadang aku kuat, tapi malam ini rasanya sakit sekali. Tidak ada suara dari langit, tidak ada mujizat besar malam itu. Tetapi perlahan hatinya mulai tenang. Ia sadar bahwa Tuhan melihat perjuangannya yang tidak dilihat orang lain. Keesokan harinya, Ibu Maria masih tetap datang bekerja seperti biasa. Namun, beberapa minggu kemudian, terjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga. Kepala sekolah memanggilnya dan berkata, Bu Maria, selama ini kami melihat Ibu bekerja paling setia dan paling teliti. Kami ingin mempercayakan bagian administrasi utama kepada Ibu. Ibu Maria terdiam. Bukan jabatan itu yang paling menyentuh hatinya, tetapi kalimat berikutnya. Kami tahu hidup Ibu tidak mudah, tetapi Ibu tetap bekerja dengan hati yang baik. Sepulang kerja hari itu, Ibu Maria kembali memandang Blus selamanya. Masih sama, masih sederhana. Tapi kali ini ia tersenyum. Ia mengerti satu hal. Manusia mungkin melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat kesetiaan hati. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata anak-anaknya. Sahabat terkasih, malam ini mungkin ada luka yang masih disimpan sendiri. Mungkin ada perkataan yang belum bisa dilupakan. Mungkin ada penghinaan yang membuat hati lelah. Mungkin ada rasa kecewa yang selama ini dipendam diam-diam. Firman Tuhan mengingatkan, jangan memendam semuanya sendirian. Datanglah kepada Tuhan. Dia mengerti rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dan kasih Tuhan sanggup memulihkan hati yang paling terluka sekalipun. Sahabat terkasih, Mazmur 123 ayat 3 mengajarkan, saat dunia melukai kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Saat manusia merendahkan kita, Tuhan tetap memandang kita berharga. Dan malam ini, Tuhan masih memegang hidup kita dengan kasih-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan segala luka dan kelelahan hati kami. Engkau tahu setiap air mata yang tidak dilihat orang lain. Engkau mengerti rasa sakit yang kami simpan dalam diam. Bapa, pulihkan hati kami. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kami. Ajari kami tetap berjalan bersamamu meski hati pernah terluka. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami malam ini dan memberikan damai sejahtera sebelum kami beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan melihat setiap luka yang tersembunyi dan kasih-Nya sanggup memulihkan hati yang paling lelah. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.